Bab 845. Ternyata kamu adalah Eric Kin. Token dapat mencapai efek ini, hanya token Wen Dao asli, orang lain tidak dapat memalsukannya. Dia memiliki token Wen Dao, siapa dia? Kulit kepala Yontono Zhao mati rasa, dan jantungnya terasa seperti drum. Saat Eric Kin mengeluarkan token itu terlalu cepat, dan gurunya langsung menyerang. Baru sekarang dia menyadari bahwa Eric Kin sebenarnya memiliki token Wen Dao. Token ini hanya tersedia untuk pahlawan dalam daftar 10 besar. Namanya Hario Cheng. Dia adalah Eric Kin. Saat ini, bahkan orang-orang yang tolol pun telah menyadari kuncinya. Ternyata dia adalah Eric Kin. Chuan Sui dan pejuang luar dunia lainnya terbelalak. Orang luar jarang mengagumi Eric Kin, begitu pula mereka. Tapi tidak menyangka bahwa pejuang kebanggaan yang selama ini dibicarakan semua orang selalu ada di sisi mereka. Yontono Zhao dan Quantum terlihat masam. Mereka mengira berurusan dengan orang luar yang tidak mencolok, tapi sekarang mereka tahu betapa konyolnya pemikiran mereka. Apa yang terjadi? Pada saat ini, kehampaan bergetar untuk beberapa saat, dan Penatua Sun berjalan keluar dengan keagungan di wajahnya. Penatua Sun. Melihat pengunjung tersebut, seluruh warga Sekte Wen Dao kembali memberi hormat. Di antara Penatua juga terdapat perbedaan antara status tinggi dan rendah. Penatua Sun adalah Penatua kepercayaan ketua Sekte Wen Dao. Statusnya sangat luhur, dan bisa dikatakan memiliki wibawa penuh. Eric Kin, kenapa kamu di sini? Penatua Sun sedikit mengernyit saat melihat langit berkelap-kelip dengan nama token itu. Dengan lambaian tangannya, kecemerlangan tanda itu menghilang dan kembali ke tangan Eric Kin. Pada saat ini, orang-orang Sintang ragu-ragu sejenak, dan melangkah maju untuk menjelaskan apa yang telah terjadi sebelumnya. Penatua Sun mengerutkan kening lebih dalam. Dia tidak menyangka paviliun pemetik bintang roboh dan begitu banyak keterkaitan orang dalam. Dengan kata lain, tidak ada bukti bagi kedua belah pihak, tetapi perbedaan antara apa yang mereka katakan sangat besar. Mata Penatua Sun berkedip beberapa kali dan berkata, jika ini masalahnya, maka masalah ini akan ditunda. Begitu banyak orang-orang dikelilingi di sini, seperti apa ini? Penatua Zeng tersenyum, Yontono Zhao dan Quantum menarik napas lega, dan melihat Eric Kin dengan mata seorang pemenang. Chuan Sui dan yang lainnya sangat kecewa, Penatua Agung Sekte Wen Dao, ternyata bersikap begini. Eric Kin juga mengernyit, dia tidak menyangka Penatua Sun ternyata berniat untuk mengabaikan. Chuan Sui dan yang lainnya tertipu di luar formasi Istana Peri, menghadapi Sekte Wen Dao yang cuek di pinggir lapangan, mengalami terinjak-injak gelombang monster, berkali-kali mengalami pertarungan hidup mati, hingga akhirnya mengandalkan Eric Kin untuk memecah formasi tersebut untuk menyelamatkan nyawa. Tetapi hasil akhir yang diberikan oleh Penatua Sun adalah kedua belah pihak mundur secara terpisah dan tidak membahas lebih lanjut. Kebenarannya terkubur, biarkan Yontono Zhao dan yang lainnya terus sombong. Mereka bisa mencari kesempatan untuk memulai kembali menyerang pejuang luar dunia. Ini tidak adil. Mata Eric Kin dingin. Dia tidak akan pernah membiarkan Yontono Zhao dan Quantum melewatinya begitu saja. Tahan. Eric Kin berbicara dengan tiba-tiba. Penatua Sun hendak pergi, dan berhenti ketika dia mendengar kata-kata itu. Apakah ada lagi, Tuan Muda Kin? Penatua Sun berkata. Kebenarannya belum terpecahkan, pergi begitu saja, bukankah ini terlalu cepat? Kata Eric Kin ringan. Tuan Muda Kin, kalian berdua bersikeras satu sama lain, tidak bisakah kalian mundur selangkah? Kata Penatua Sun tidak senang. Masing-masing mundur selangkah, atau kami pejuang luar dunia satu-satunya yang mundur dan dirugikan. Penatua Sun kamu tahu jelas di dalam hati. Eric Kin mencibir. Apa maksudmu? Tuan Muda Kin, aku memberimu wajah, sehingga tidak dimintai pertanggungjawaban, kamu jangan dikasih hati minta jantung.
Kulit Penatua Sun berubah, suaranya merendah, dan hawa dingin melonjak. Semua orang merasa menggigil di seluruh area. Haha, Yontono Zhao dan lainnya memasang jebakan yang hampir menewaskan ratusan pejuang, tapi sekarang menjadi kami dikasih hati minta jantung. Ejek Erikin. Itu hanya kata-kata kamu sendiri, bagaimana dengan buktinya? Penatua Sun mencibir, jika ada bukti, aku akan adil untukmu. Jika tidak ada bukti, dan terus bermain-main, aku tidak keberatan memberi kamu sedikit hukuman. Kata-kata Penatua Sun menyiratkan kemarahan, dan peringatan itu sangat jelas. Chuan Sue merasa tidak nyaman dan mencoba membujuk Erikin, tetapi dihentikan oleh mata Erikin. Erikin menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jika aku punya bukti, apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja membunuh yang pantas dibunuh, menghargai yang pantas untuk dihargai. Penatua Sun dengan tegas berkata, Penatua, aku ingat kata-katamu, aku punya bukti. Kata-kata Erikin sepertinya mengejutkan, mata semua orang terkondensasi. Wajah Yontono Zhao berubah. Ya, buktinya ada di tangan kami berdua. Saat ini, suara bangga terdengar di luar kerumunan. Ye Zun dan si Brewok membawa beberapa orang yang diikat keluar dari kerumunan. Mereka melemparkan beberapa orang itu ke tengah-tengah kerumunan seperti sampah. Ekspresi Kuantum berubah tiba-tiba saat dia melihat orang-orang yang terikat ini. Erikin tersenyum tipis, Ye Zun dan si Brewok diberangkatkan dari awal untuk menyelidiki sumber gelombang monster itu. Karena menurut Erikin monster gelombang ini pasti buatan manusia, karena memang buatan manusia maka mencari petunjuk adalah hal yang wajar. Ye Zun dan Ye Zun memenuhi harapan dan membawa kembali beberapa saksi hidup. Apa yang terjadi? Penatua Sun berkata, ceritakan semua yang kalian tahu, kalau tidak aku akan membunuhmu. Ye Zun melangkah maju, mengambil bola kain dari mulut seseorang, dan mencibir. Tuan muda, selamatkan aku. Pria itu pucat, berkeringat banyak, dan jelas ketakutan. Begitu dia bisa berbicara, dia meminta bantuan. Bajingan, aku ingin kamu bicara jujur. Si Brewok melangkah maju dan menendang pria itu. Tuan muda yang memintaku melakukannya. Dia memberikanku beberapa pil mujarab dan meminta kami pergi ke kedalaman pegunungan monster dan menarik monster itu keluar untuk memancing monster gelombang, dan menggunakan monster gelombang untuk membunuh spesies hina luar dunia ini. Pria itu tampak ketakutan, dengan jujur menceritakan keseluruhan cerita. Termasuk cara memancing Chuan Sue dan lain-lain agar keluar, cara menentukan timing, termasuk setelah kegagalan monster gelombang pertama, Tuan muda sekali lagi mentransmisikan suara, biarkan gelombang monster kedua muncul. Adegan itu sunyi senyap, dan semua orang terkejut. Hal tersebut menyebabkan runtuhnya paviliun pemetik bintang, hancurnya sejumlah besar bangunan di Istana Peri, serta kematian dan luka-luka beberapa murid, pelakunya sebenarnya dari orang sendiri. Dan para pejuang luar dunia yang dimarahi dan bahkan ingin dibunuh adalah korbannya. Yontono Zhao terus menelan air liur, sementara Kuantum berkeringat deras. Mata Penatua Zeng terlihat kecewa, tetapi ekspresi Penatua Sun menjadi lebih serius. Penatua Sun menarik napas dalam-dalam, mengambil salah satu dari 5 orang yang terikat di depannya, lalu menamparkan di atas ubun-ubunnya. Banyak reiki berputar, orang itu berteriak, Penatua Sun melakukan teknik rahasia pencarian jiwa. Kemudian wajah Penatua Sun menjadi pucat, dan dia melemparkan orang itu ke tanah dan meraih yang lain. Setelah mencari 2 jiwa tersebut, Penatua Sun tiba-tiba menoleh dan melihat ke Kuantum. Wajah Kuantum berubah, dia menoleh dan melarikan diri. Mata Erikin cuek dan menggelengkan kepalanya, jika Kuantum bisa lolos di bawah mata Sekte Wendao, maka Sekte Wendao tidak akan disebut dunia tersembunyi dari gerbang pertama. Penatua Sun mendengus dingin, mengulurkan tangannya,
dan tiba-tiba gemetar di kehampaan. Wajah Kuantum terkejut. Ruang di segala arah dihancurkan oleh Penatua Sun. Retakan dingin di ruang itu memancarkan cahaya tajam, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.